Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में इस बात pada khutbah yang lalu telah disampaikan bahwa Allah Ta'ala berfirman untuk pengabulan doa memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala dan menganggapnya sebagai wujud yang maha kuasa atas segala sesuatu, meminta kepadanya dan mengamalkan segala hukum-hukumnya adalah penting. Apa saja perintah-perintah Allah Ta'ala itu? Pada khutbah yang lalu pun telah disampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita Al-Quran Karim, kitab yang sangat agung, yang di dalamnya terdapat seluruh perintah dan larangan. Ketika Allah Ta'ala berfirman, "Falyastajibu li," bahwa hambaku terimalah perintah-perintahku dan amalkanlah perintah-perintah yang terdapat di dalam Quran Karim itu, amalkanlah. Sebagai hasilnya, Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita dan akan mendapatkan hidayah juga. Allah Ta'ala berfirman, apa hasilnya? La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk tersebut, mereka akan mendapatkan qurub ilahi. Mereka akan berjalan di jalan yang lurus, akan mendapatkan bimbingan, melangkah di atas jalan kebaikan. Mereka akan terhindar dari keburukan-keburukan dan menjadi orang yang memahami tujuan hidupnya, dan mereka melangkah di atas jalan akhlak yang luhur dan melaksanakan kewajiban satu sama lain. Apakah perlunya hal tersebut hanya di bulan Ramadan ini saja, sehingga disampaikan khusus pada bulan Ramadan ini? Atau apakah jika di dalam bulan Ramadan ini kita mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, lalu akan mendapatkan hidayah secara abadi, hidayah kekal untuk selama-lamanya? Sudah diamalkan di bulan Ramadan ini misalnya. Ramadan secara khusus ada dalam bulan Ramadan sebagai pengingat bagi kita bahwa bulan tarbiyat dan bulan kerja keras ini, mujahidah ini, kita mendapatkan tarbiyat dan bekerja keras dan berupaya untuk bekerja keras, kita
melihat satu sama lain, lalu mencari jalan untuk mendapatkan kedekatan dengan kepada Allah Ta'ala. Sebagian di antara kita, ada orang yang memiliki akhlak lebih baik, memiliki melakukan ibadah lebih baik, dan mendapatkan kesempatan untuk melihat satu sama lain, saling berkumpul antara kita. Dari itu bisa timbul perhatian untuk melihat lebih dekat kondisi-kondisi kita masing-masing. Secara berjamaah maupun secara individu, mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, kita mendekati Allah Ta'ala, dan berupaya untuk mendapatkan standar pengabulan doa, supaya kita bisa meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala secara abadi, dan bisa memperindah lagi kehidupan duniawi dan akhirat kita. Di dalam Quran Syarif, banyak sekali hukum-hukum yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita amalkan dan kita hindari. Yang waktu demi waktu kita harus ulangi terus. Pada saat ini, saya telah mengambil beberapa hukum-hukum Allah Ta'ala, dan yang paling mendasar yang harus kita senantiasa perhatikan, yang merupakan tujuan dari penciptaan kita di dunia ini, yakni ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengartikan ayat tersebut bahwa aku menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembahku. Saya telah menerangkan topik tersebut berkali-kali, dan saya pun berkali-kali mengingatkan, tapi di antara kita masih saja banyak yang hanya ingat untuk beberapa hari saja, lalu lupa lagi akan perintah-perintah itu. Sampai-sampai, menurut hemat saya, sebagian orang-orang yang sudah mewakafkan hidup mereka, wakaf zindagi, yang sudah mendapatkan ilmu agama, dan dari sisi keilmuan mereka memahami kepentingan akan hal tersebut, mereka pun tidak menaruh perhatian kepada ibadah-ibadah itu sebagaimana selayaknya. Lalu para pengurus jemaat juga di dalam rapat-rapat mereka berupaya untuk menzahirkan keilmuannya, wawasannya. Jika ada permasalahan, mereka mengeluarkan referensi dari Al-Quran dan hadis dan menerangkan kepada orang lain. Namun, ada juga yang mereka tidak memberikan perhatian pada perintah yang mendasar tadi, sebagaimana selayaknya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam satu kesempatan, bahwa pahamilah bahwa dengan menciptakan kalian, Allah Ta'ala bertujuan supaya kalian beribadah kepadanya dan menjadi miliknya. Janganlah dunia menjadi tujuan utama kalian. Untuk itu berkali-kali aku sampaikan kepada kalian bahwa menurut hemat saya, inilah hal yang menjadi tujuan diciptakannya manusia. Dan beliau alaihissalam menjelaskan lebih lanjut, janganlah dunia ini dijadikan sebagai tujuan utama. Maksudnya bukanlah kalian dilarang untuk bekerja duniawi, mencari nafkah, silakan saja bekerja, mencari nafkah, tapi tanggung jawab ibadah dan tujuan dari penciptaan kita di dunia ini, itu harus dijadikan hal yang utama oleh kalian. Pada hari ini di Ramadan, pada umumnya diamalkan ibadah-ibadah ini dengan giat. Malam hari, salat Isya di negeri-negeri barat ini cukup terlambat datang waktu salat Isya itu. Sampai setelah selesai salat itu, tiba pukul 11 atau 11 lebih seperempat. Lalu setelah itu salat tarawih di masjid-masjid. Sudah pulang ke rumah nanti, sampai di rumah pukul 12, pukul 12.30.
Lalu pukul 2.30 mereka bersiap-siap untuk sahur karena harus salat nafal juga. Lalu datang untuk salat berjamaah ke masjid, salat subuh. Hal ini membuktikan bahwa jika ada iradah di dalam hati, tidak hanya mengetahui pentingnya hal tersebut, melainkan ada upaya untuk mengamalkannya, maka makom yang terpenting dalam ibadah, yakni salat, janganlah memperlihatkan kelalaian di dalamnya. Melainkan harus berupaya. Melaksanakan salat berjamaah di masjid adalah salah satu perintah di antara sekian perintah Allah Ta'ala. Jadi dalam bulan Ramadan ini, para wakaf zindagi yang mana mereka telah berjanji bahwa kami akan mendahulukan agama daripada dunia dan akan terdepan dalam hal itu, akan berupaya dengan segenap kekuatan. Begitu juga para pengurus yang menjadi tujuan, menjadi sorotan para anggota. Anggota memilih para pengurus karena dianggap lebih baik dari para anggota, lebih baik dari mereka. Mereka harus menjadi suri toladan para pengurus ini. Mereka harus berupaya sepenuhnya supaya jangan hanya di bulan Ramadan saja. Untuk jangan menekankan ibadah terus pada bulan Ramadan sesuai dengan cara-cara yang diberitakan Allah Ta'ala. Hanya di bulan Ramadan saja, jangan. Dan menghitung-hitung tersisa 12 hari, 13 hari puasa ini katanya. Lalu setelah puasa ini kita akan kembali kepada kebiasaan lama setelah puasa ini. Melainkan harus berupaya bahwa tarbiyat Ramadan ini dan mujahidah yang ada di dalamnya yang telah memberikan perbaikan dalam perhatian kepada ibadah harus dijadikan bagian kehidupan kita yang abadi. Jadikan itu sebagai suri toladan. Saya sampaikan kutipan sahabat Masih Maud alaihi salam, dalamnya beliau bersabda, aku berkali-kali tekankan yang Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, ketika Allah Ta'ala menghendaki supaya dari penciptaan manusia itu tujuannya adalah ibadah saja, bukanlah keistimewaan seorang mukmin jika dia menganggap sesuatu yang lain selain Allah ibadah sebagai tujuan utama. Melaksanakan hak diri boleh saja, tapi jika itu berlebihan jangan sampai. Kalian pun silahkan manfaatkan supaya bisa menjadikan ibadah kalian layak, menjadi pendukung. Janganlah menganggap jiwa tadi, diri tadi, atau hal lain sebagai tujuan utama. Melaksanakan hak-hak kepada diri, jiwa, di dalam hadis juga terdapat, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, bahwa jiwa kalian pun memilih hak atas kalian, diri kalian pun. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, memang ada hak, tapi di dalamnya harus ada keseimbangan. Hak yang jaiz, yang diperbolehkan, silahkan laksanakan. Tapi karena hak-hak tadi disesuaikan dengan fitrat manusia oleh Allah Ta'ala. Untuk itu, penting juga untuk melaksanakannya, hak-hak terhadap diri tadi. Silahkan gunakan, manfaatkan. Jika tidak, sebagian jika tidak digunakan, tidak dilaksanakan hak-haknya, maka itu akan hilang. Itu bukan tujuan dari penciptaan manusia, melainkan seiring dengan beribadah kepada Allah Ta'ala tadi, silahkan gunakan sarana-sarana tadi sebagai pendukung. Dan keistimewaan yang Allah Ta'ala ciptakan dan potensi, silahkan gunakan. Jika itu tidak digunakan, berarti tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ada seorang sahabat perempuan, beliau tidak suka berdandan, tidak rapih, tidak menyisir. Ada seorang
melaporkan kepada Rasulullah SAW mengenai si sahabat perempuan tadi. Rasulullah SAW memanggil perempuan tadi. Dia menjawab, kenapa saya harus berdandan, huzur? Karena suami saya siang malam beribadah saja kerjaannya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada suaminya bahwa istri kamu ada hak untuk kamu. Anak kamu ada hak di dalam diri kamu. Jadi hak-hak silakan laksanakan, tapi tujuan dari penciptaan kita itu yang harus kita utamakan. Jika hak-hak jiwa tadi dilakukan, kita akan menjadi sehat, dan sehat pun akan mendukung untuk beribadah. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dengan melakukan tidak sesuai dengan waktu dan kesempatan, yang halal pun menjadi haram. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari itu jelaslah bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah saja. Jadi untuk memenuhi tujuan tersebut, apapun yang diperlukan untuk itu, jika diambil lebih dari seperlunya, meskipun tadi itu halal, karena itu menjadi sia-sia, akhirnya menjadi haram. Menggunakan jais pada batasnya, boleh-boleh saja. Tapi jika digunakan lebih dari seperlunya, maka menjadi haram. Misalnya, manusia yang siang malam sibuk dengan kelezatan hawa nafsu, bagaimana dia bisa melaksanakan hak-hak ibadah? Bagi seorang mukmin perlu untuk mengarungi kehidupan yang pahit, tapi dengan melalui kehidupan yang hawa nafsu bahagia itu tidak bisa memenuhi yang hak-hak. Jadi inilah tujuan dari penciptaan manusia, supaya dia mengenal Allah Ta'ala dan itaat kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepadaku. Tapi sangat disesalkan, kebanyakan orang yang ada di dunia ini, setelah mereka baligh, alih-alih mereka memahami kewajibannya dan memperhatikan tujuan hidup, justru mereka malah meninggalkan Allah Ta'ala dan condong kepada dunia. Dan harta dunia dan kehormatannya menjadi suatu yang membuat dia tergila-gila. Sehingga bagian untuk Allah Ta'ala menjadi sedikit dari orang. Kadang dalam diri sebagian orang tidak ada sedikit pun perhatian kepada Allah Ta'ala. Mereka larut di dalam dunia. Mereka tidak tahu apakah Allah Ta'ala itu ada atau tidak. Mereka baru tahu Allah Ta'ala ketika tiba saatnya nyawanya dicabut dari dunia ini. Mereka terkeluar dari urusan duniawi ketika ajalnya tiba. Bahkan kebanyakan orang-orang duniawi pada saat kematian pun mereka masih memikirkan untuk bagaimana menjaga hartanya, mengurus hartanya. Ini bukanlah ciri-ciri seorang mukmin. Tapi pada saat tibanya ajal, bagaimana untuk memikirkan hartanya. Tapi ketika sehat, banyak sekali orang yang meskipun beriman, mereka melupakan tujuan tadi, yang merupakan tujuan dari hidup diciptakan. Mereka dalam pencarian duniawi lebih khawatir dengan bagaimana cara mencari duniawi. Jadi setiap kita harus mendahulukan pemikiran bahwa supaya kita menjadi orang-orang yang memenuhi tujuan hidup kita. Dan bulan Ramadan ini pun, dan setelah bulan Ramadan ini pun, perhatian kita harus senantiasa tertuju kepada ibadah Allah Ta'ala. Untuk itu, perintah untuk memakmurkan masjid, kita harus perhatikan itu. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, di dalam hati manusia harus ada rasa perih untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Yang dengannya dalam pandangan Allah Ta'ala, dia menjadi wujud yang layak untuk dimuliakan. Ketika dia terdapat rasa
perih di dalam hatinya untuk meraih kedekatan itu, maka di dalam pandangan Allah Ta'ala, manusia tersebut menjadi layak untuk mendapatkan kemuliaan. Ketika dia layak untuk dimuliakan dalam pandangan Allah Ta'ala, maka dialah yang sebetulnya orang yang mendapatkan hidayat yang hakiki. Dan meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkenaan dengan salat dan ibadah banyak sekali menyampaikan. Dalam tempat lain, dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Ta'ala, dari salat, dari membayar zakat, mereka tidak lalai. Mereka khawatir ketika hati dan matanya guncang. Di dalam ayat ini terdapat permisalan, sebagaimana Masih Maud alaihissalam tuliskan, bahwa dalam pandangan Allah Ta'ala, mereka menjadi orang yang layak untuk dimuliakan. Dan kemuliaan ini yang paling utama telah didapatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka menjadi kekasih Allah Ta'ala, dan berkenaan dengan para sahabat, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa mereka menjadi petunjuk jalan bagi kalian. Ikutilah mereka. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam dalam menerangkan ayat ini, ada diceritakan di Al-Kisah mengenai seseorang dalam buku Tazkiratul Aulia. Ada seorang yang melakukan perdagangan ribuan rupiah, sibuk sekali. Ada seorang waliullah melihatnya dan melihat memasukkannya ke dalam pandangan kasyaf. Diketahui bahwa meskipun dia sibuk dalam urusan perdagangan, bisnis, ada uang, ada barang, sibuk sekali, pada nampaknya meskipun dia sibuk dalam itu, tapi dia tidak lalai dari Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Seiring itu pun dia berusaha berbisnis, tapi dia tidak lalai dari Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman mengenai orang tersebut, La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Bahwa tidak ada perdagangan maupun jual beli yang dapat melalaikannya. Dan itulah kesempurnaan manusia. Di dalam urusan duniawi pun dia sibuk, tapi tidak melupakan Allah Ta'ala. Apalah gunanya kuda yang pada saat diletakkan tunggangan, lalu dia tidak berdiri. Tapi ketika kosong dia berdiri, berjalan. Kuda yang seperti itu tidak layak untuk dipuji. Tentu ini adalah sejenis kuda yang digunakan untuk mengangkut barang. Beliau bersabda, seorang fakir yang takut dengan pekerjaan duniawi, lalu dia duduk di pojok, dia adalah memperlihatkan kelemahan. Ibadah memang tujuan, tapi seiring dengan itu pun ada pekerjaan duniawi, urusan duniawi. Orang-orang yang mojok di pojok, beribadah semata, dia hanya memperlihatkan kelemahan saja. Di dalam Islam tidak ada ajaran rahbaniyat. Tidak ada perintah untuk meninggalkan anak-anak, meninggalkan istri, meninggalkan urusan duniawi, tidak. Melainkan seorang pekerja hendaknya melakukan pekerjaannya dengan baik, seorang pedagang melakukan perdagangannya dengan baik. Tapi agama harus dia utamakan. Ini syaratnya. Permisalannya ada dalam dunia ini juga. Beliau bersabda, seorang meskipun dia pedagang, pekerja, dia melakukan pekerjaannya dengan baik, meskipun demikian, mereka melaksanakan hak kepada istri, kepada anak. Di satu sisi ada perdagangan, pekerjaan, tapi tanggung jawab di rumah pun rumah tangga, anak, istri, mereka pun lakukan dengan baik. Jadi berjalan beriringan. Beliau bersabda, begitu juga seorang manusia
seiring dengan kesibukan tadi, mereka pun bisa melaksanakan kewajiban pada Allah Ta'ala dan mendahulukan agama daripada dunia, dan bisa melewati kehidupan itu dengan baik. Berkenaan dengan menjaga salat, Allah Ta'ala berfirman, Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang ada di pertengahan, dan itaatlah pada Allah Ta'ala. Tegaklah. Di dalam ayat ini secara khusus menekankan salat kepada orang-orang yang bagi mereka apapun salat itu menjadi beban baginya. Salat subuh dikarenakan malam begadang, tidur larut, dan karena lalai sehingga sulit untuk berjamaah, sulit untuk salat tepat pada waktunya. Bagi orang itu adalah sebagai salatil wusta. Jika orang yang berbisnis, berdagang, salat zuhur dan asar menjadi beban baginya, sulit baginya, maka salat itu menjadi salatil wusta bagi orang tersebut. Maksud dari hafizu adalah penjagaan yang menyelamatkan sesuatu itu dari kerusakan, kesia-siaan. Jadi, keitaatan seorang mukmin akan berharga ketika dia melaksanakan salat-salat tadi tepat pada waktunya. Dan melaksanakan hak-hak itu, tidak salat dengan cepat-cepat. Lalu cepat. Dalam Quran Karim dikatakan, Allah Ta'ala berfirman, untuk memenuhi janji, ada janji kepada Allah Ta'ala juga, dan janji kepada hambanya juga. Janji Allah Ta'ala berkenaan dengan agama. Sebagai Muslim, khususnya kita sebagai Ahmadi, telah baiat, janji ketika baiat kepada Masih Maud alaihissalam untuk janji akan mendahulukan agama di atas dunia, janji untuk mengamalkan ajaran Islam, janji untuk mengamalkan segala sesuatu yang menekankan kepada melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, yang termasuk dalam syarat baiat, dan melaksanakan kewajiban kepada hamba-hambanya. Kita harus memberikan perhatian akan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu aymana ba'da tawkidiha qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan penuhilah janji kalian kepada Allah Ta'ala ketika kalian berjanji. Dan janganlah melanggar sumpah ketika kalian menjadikan Allah Ta'ala sebagai penjamin, maha pencukup. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Jelas sekali perintah di sini. Ada dua janji kalian. Pertama, janji kepada Allah Ta'ala yang yakin, janji untuk melangkah di atas jalan Islam, dan janji baiat. Inilah janji bahwa aku masuk ke dalam Islam, menjadi Muslim, dan akan mengamalkan seluruh perintah Allah Ta'ala. Yang kedua dijelaskan, janji atau perjanjian yang kalian buat antara satu sama lain itu pun harus dipenuhi. So, Allah Ta'ala berfirman, kalian telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai penjamin. Penting bagi kalian untuk memenuhi janji tersebut. Bukanlah maksudnya di mana secara jelas disebut nama Allah Ta'ala, tidak dijamin, tidak dijadikan Allah Ta'ala sebagai penjamin, lalu boleh-boleh saja untuk melanggar janji. Bukanlah seperti itu. Melanggar perjanjian boleh saja. Tidak seperti itu. Melainkan setiap janji yang kalian berikan, perjanjian yang kalian buat, pertama-tama
harus berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Ketika kalian melandaskan pada kedua kebenaran dan keadilan tadi, maka ada perintah Allah Ta'ala. Begitu juga lah harus dilandaskan kepada kedua hal tersebut. Karena tegaknya Muslim di dalam kebenaran keadilan itu adalah penting. Meskipun kita bersumpah dan menjadikan Allah Ta'ala sebagai penjamin, apakah itu kita berjanji atau tidak, tapi karena ajaran Allah Ta'ala supaya kalian melandaskan daripada kebenaran dan keadilan, lakukanlah itu. Untuk itu, perjanjian yang dilandaskan pada kebenaran keadilan, maka akan berada di bawah jaminan Allah Ta'ala. Jadi, perlu untuk memahami topik tersebut, bahwa seorang mukmin harus memenuhi janjinya, seluruh janjinya. Jika dipentingkan hal tersebut, maka seluruh perselisihan, penipuan, tuduhan, maka lingkungan kita akan bersih dari semua itu. Di dalam kehidupan rumah tangga juga, ketika timbul permasalahan, itu pun tidak akan timbul. Karena di dalam urusan rumah tangga pun, janji itu dilanggar biasanya. Pada masa ini saya melihat sendiri, dikarenakan keserakahan duniawi, melanggar janji, menipu, dan tidak memenuhi apa yang dikatakan, itu meningkat di dalam diri kita, perbuatan itu. Dan tidak hanya jemaat yang dirusak namanya, bahkan orang-orang seperti itu, keimanannya menjadi rusak. Ketika manusia melanggar janji-janjinya, dia bersandar kepada kedustaan. Berkenaan dengan dusta, Allah Ta'ala sangat memperingatkan dengan keras untuk terhindar dari kedustaan itu. Allah Ta'ala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur." Hindarilah kekotoran berhala dan hindarilah kedustaan. Hadits Masih Maud bersabda, saat ini saya tidak memerlukan nasihat supaya kalian jangan membunuh. Janganlah membunuh seseorang, karena selain orang yang jahat, siapa yang akan melangkah untuk membunuh orang lain? Jika saya katakan dengan keras kepala pada ketidakadilan, lalu janganlah kalian membunuh keadilan, terimalah kebenaran, meskipun itu, meskipun seorang anak mengatakan kebenaran, terimalah itu. Jika mendapatkan kebenaran dari penentang sekalipun, maka segeralah terima itu, tinggalkanlah mantik kalian. Meskipun dia penentang, jika dia mengatakan sesuatu kebenaran, terjadi perselisihan misalnya, lihatlah, apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Jika benar, tidak perlu dibahas lagi, dibantah lagi. Tidak perlu untuk mengeluarkan mantik-mantik kita. Terimalah kebenaran. Jadi, tegaklah dalam kebenaran dan berikanlah kesaksian yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur." yakni hindarilah kekotoran berhala dan hindarilah juga kedustaan. Sesuatu yang bisa menghindarkan kalian dari kebenaran itu adalah sembahan, berhala, patung. Berikanlah kesaksian yang benar, meskipun ayah kamu, saudara kamu, kakak kamu dari mereka. Kita mengatakan kepada orang gair Ahmadi dan memperlihatkan ajaran Al-Quran Karim bahwa inilah ajaran keadilan, tapi banyak sekali di antara kita yang jika ada urusan kita melupakan hal-hal tersebut. Dalam satu kesempatan, Hazrat Masih Maud Islam bersabda, seiring dengan kedustaan tadi disadarkan dengan penyembahan berhala. Sebagaimana orang yang bodoh meninggalkan Allah Ta'ala, lalu tunduk di hadapan batu, begitu juga lah dengan meninggalkan kebenaran,
lalu menjadikan dusta sebagai sandaran, inilah sebabnya Allah Ta'ala kenapa menyandarkan kedustaan dengan penyembahan berhala. Jika dia ingin mendapatkan najat dari berhala tadi, lalu menganggap patung itu sebagai sembahannya, lalu akan mendapatkan najat katanya, atau tujuannya akan dia dapatkan. Jadi orang yang berdusta pun, dia menjadikan darinya kedustaan atau berhala, sehingga dengan sembahan tadi dia akan mendapatkan najat katanya. Jika saya berkata dusta katanya, saya akan permasalahan yang saya hadapi akan selesai katanya. Jadi tinggalkanlah kekotoran ini. Kenapa harus ditinggalkan katanya kedustaan ini? Karena tanpa kedustaan saya tidak bisa hidup katanya. Selain dari, apalagi yang lebih sial dari itu selain yakni menganggap kedustaan sebagai sandaran hidupnya. Saya katakan sejujurnya bahwa pada akhirnya yang akan unggul itu adalah kebenaran dan kemenangan itu adalah kebaikan. Tidak ada yang lebih buruk dari kedustaan. Pada umumnya orang-orang duniawi mengatakan bahwa orang yang berkata jujur akan tertangkap katanya. Kenapa saya meyakini hal itu? Saya telah menghadapi 7 pengadilan. Saya tidak perlu untuk mengatakan satupun perkataan dusta. Apakah Allah Ta'ala memberikan kekalahan kepada saya? Allah Ta'ala yang menjadi penolong kita. Mungkin saja orang yang benar tadi, yang jujur tadi, tidak mungkin orang yang benar tadi mendapatkan kekalahan. Jika memang ada yang seperti itu, tidak akan ada orang yang berani untuk mengatakan jujur. Jika orang yang jujur tadi mendapatkan hukuman, maka tidak akan ada orang yang berkata jujur. Sehingga keyakinan pada Allah Ta'ala akan hilang. Yang sebenarnya adalah hukuman yang didapatkan oleh orang-orang yang jujur bukanlah karena kejujurannya, melainkan hukuman itu disebabkan oleh kejahatan yang dia lakukan secara yang tersembunyi di dalam dirinya. Allah Ta'ala terdapat silsilah keburukan yang dia lakukan sebelumnya, dan Allah Ta'ala mengetahui hal itu. Karena itu Allah Ta'ala menghukumnya. Jadi kita harus senantiasa meminta maaf kepada Allah Ta'ala, tunduk di depan Allah Ta'ala untuk terhindar dari segala dosa-dosa itu, supaya jangan sampai kita tercengkram oleh Allah Ta'ala disebabkan karena dosa-dosa kita maupun yang dosa-dosa yang tersembunyi. Allah Ta'ala mengatakan tanda bagi seorang yang bertakwa, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Yakni dia yang menahan emosi dan memaafkan orang lain. Arti dari memaafkan adalah dosa yang telah ditimpakan kepadanya, dia melupakan itu dan memaafkan orang lain telah melakukan kejahatan tadi. Jadi seorang muttaqi adalah tidak hanya menahan emosi, menahan amarah, dia pun memaafkan. Bagaimana memaafkan itu? Siapapun yang telah berbuat jahat kepada aku lupakan orang itu. Masih Maud Islam, apa faedah dari menahan amarah tadi? Masih Maud Islam bersabda, ingatlah, akal dan gejolak emosi adalah berbahaya sekali. Ketika timbul gejolak emosi, maka akal pun sudah tidak seimbang lagi. Dan jika dia bersabar, dia akan dianugerahi nur. Akan timbul cahaya di dalam potensi akalnya itu. Lalu akan timbul nur di atas nur. Pada dalam kondisi gejolak emosi, karena otak tadi menjadi gelap, karena itu timbul kegelapan demi kegelapan setelah itu. Lalu beliau bersabda, ingatlah, orang yang melakukan kekerasan dan gampang emosi, makrifat tidak mungkin keluar dari mulutnya. Dan hati menjadi mahrum dari perkataan hikmah. Yang dia gampang emosi di hadapan orangnya, dia gampang emosi, lalu melontarkan kata-kata yang kasar, dia dimahrumkan dari perkataan-perkataan yang hikmah. Menjadi lancang mulutnya, mengeluarkan cacian-cacian.
Karena mulut ini, lidah ini, अच्छी बातें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद बातें हैं hal-hal yang baik, जो नेकी की बात yang Allah Ta'ala sukai, से फिर महरूम हो जाती है। तो फिर हमेशा ऐसे लोग mulut tadi menjadi mahrum jika kita माया के गजब ketika kita sedang marah. जो मखजूकुल गजब Tidak mungkin emosi dan hikmah itu berkumpul dalam satu tempat. Orang yang emosi, akalnya menjadi dangkal और फिर सोचने समझने की dan bodoh. Lalu tidak akan ada potensi untuk berpikir lagi dalam dirinya. Jadi, dia tidak akan pernah diberikan kemenangan dan keunggulan dalam medan dalam amamun. Ketika dia emosi, maka dia bisa gila, tidak waras. Seorang laki-laki hendaknya menggunakan potensinya sesuai dengan kesempatan dan waktu. Misalnya, potensi marah. Jika lebih dari yang diperlukan, maka dikhawatirkan akan timbul kegilaan, ketidakwarasan. Kegilaan dan emosi adalah sedikit perbedaan di dalamnya. Kemarahan dan kegilaan, sedikit saja perbedaannya. Orang yang gila tadi diambil hikmah darinya. Bahkan, jangan meskipun di depan kita, penentang kita, janganlah berbicara dengan emosi, dengan marah kepada dia. Meskipun dia penentang. Meskipun bicaralah dengan hikmah dan lembut. Jadi, perintah-perintah Allah Ta'ala yang bisa meninggikan akhlak kita dan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, itu pun akan lebih menyalakan akal kita dan manusia akan terhindar dari banyak perselisihan, permusuhan. Orang-orang yang mudah marah, biasanya mereka mendapatkan kerugian, bukan manfaat. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda dalam suatu kesempatan, ada dua potensi yang bisa membuat manusia gila, tidak waras. Apa itu dua potensi itu? Yang pertama adalah buruk sangka, yang kedua emosi, marah. Jika sampai berlebihan, melampaui batas, maka itu bisa menjadikan manusia gila. Jadi, adalah lazim supaya manusia terhindar dari buruk sangka dan emosi. Untuk terhindar dari buruk sangka, Allah Ta'ala berfirman kepada kita dalam Quran Karim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah buruk sangka. Yakinlah bahwa sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah memata-matai. Dan janganlah kalian menggibat satu sama lain. Apakah di antara kalian ada yang menyukai memakan daging saudaranya? Jadi, kalian akan membencinya. Dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Yakinlah Allah Ta'ala maha penerima taubat dan maha penyayang. Di dalam ayat tersebut, perintah pertama untuk terhindar yaitu buruk sangka. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, buruk sangka adalah penyakit yang bisa membutakan manusia dan menjatuhkannya ke dalam jurang kegelapan. Ingatlah dengan baik bahwa seluruh keburukan dan kerusakan timbul dari buruk sangka. Untuk itu, Allah Ta'ala sangat melarangnya. Bersabda, manusia, hindarilah buruk sangka. Jika timbul buruk sangka mengenai seseorang, maka istighfarlah sebanyak-banyaknya. Jika timbul buruk sangka mengenai seseorang, alih-alih memberikan tempat di dalam hati atau memikirkannya yang bisa merugikan orang lain, kita harus
beristighfar sebanyak-banyaknya. और खुदा ताला से दुआएं करे ताकि इस मासियत Lalu berdoalah kepada Allah Ta'ala बच जावे, supaya गुनाह से बचे और kita terhindar dari नताइज पैदा हो dampak buruk dan maksiat yang ada di dalamnya. जो इस जनी के पीछे आने वाला है। इसको कोई मामूली चीज नहीं, Yang ada di balik ये बहुत खतरनाक बीमारी buruk sangka tadi. Janganlah anggap remeh. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, buruk sangka ini. से अल्लाह ताला Yang kedua, का इस आयत में तजस्सुस करना, sebagaimana Allah Ta'ala larang dalam ayat ini untuk memata-matai, ऐब निकालना या किसी भी बारे में तजस्सुस करना, menggali aib orang lain बताना चाहता हो atau memata-matai orang lain yang sebetulnya tidak boleh diberitahukan, lalu alih-alih dia malah berupaya keras supaya dia mengetahui rahasia keburukan seorang itu. फिर तीसरा हुक्म यह है Dari itu pun timbul keburukan. कि गीबत ना करो। Yang ketiga adalah, perintah ketiga, janganlah bergibat. मुर्दा भाई का गोश्त खाए Gibat adalah और इससे तुम सख्त layaknya orang memakan daging saudaranya. Kalian akan membencinya. Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan gibat ditanyakan, beliau bersabda, इस तरह meskipun sesuatu itu benar, memang betul terjadi, lalu diceritakan kepada orang lain, ketika orang itu tidak ada, dan orang tadi tidak menyukainya, itu adalah gibat. और ऐसी बात जो उसको बुरा लगे Meskipun yang dia katakan itu memang betul adanya, tapi orang yang diceritakan tadi tidak suka, dan diceritakan ketika dia tidak ada, itu adalah gibat. Jika memang apa yang diceritakan tadi tidak dijumpai pada orang itu bukan gibat lagi, melainkan fitnah. Jadi adalah tugas seorang muttaqi untuk tidak melakukan hal tersebut. मुआशरे में फसाद पैदा हो। Yang bisa timbul permasalahan, kerusakan di dalam बस रमजान masyarakat. Janganlah kita bergibat, jangan juga memfitnah. Jadi dalam bulan Ramadan ini, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें, ketika kita menginginkan supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, अपनी दुआओं kita mendapatkan kurub ilahi, को इन बुराइयों से बचने की, dan melihat pengabulan doa-doa kita, अमल करने की हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक kita pun harus berupaya untuk कि हम उसके तमाम mengamalkan itu semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, supaya kita mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala dan meraih kedekatan ये नेकियां dengan Allah Ta'ala. Dan setelah bulan Ramadan pun, kita senantiasa teguh dalam kebaikan-kebaikan tersebut, dan menjadi hamba Allah Ta'ala yang hakiki, dan menjadi orang-orang yang setia kepada Allah Ta'ala. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Ini adalah jenazah seorang syahid, Chaudhry Khalik Ahmad Sahib, जगह कराची। आपको 49 साल की उम्र में मुखालफत dari Karachi. 20 जून Beliau wafat pada umur 49 pada 12 Juni 2016 pada malam hari pukul 9.30. Beliau ditembak di klinik beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Chaudhry Ahmad Khalik Sahib pergi ke klinik. Beliau pun membuat klinik homeopati di dekat rumah beliau. Seperti biasa, setelah buka puasa, beliau kembali dari klinik beliau. Lebih kurang pukul 9.30, ada dua orang yang tidak dikenal datang ke klinik beliau dan menembaki beliau. Dan beliau tumbang saat itu juga. 2 peluru mengenai kepala beliau dan 2 peluru mengenai dada beliau. Orang-orang yang ada di sana segera menginformasikan kepada keluarga beliau dan membawa mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi beliau sebelum sampai ke rumah sakit, beliau telah syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau di Gulzar Hijri, Karachi, pada bulan Mei juga, 25 Mei, Daud Ahmad Sahib pun telah disyahidkan di tempat itu juga. Almarhum jemaat berawal dari kakek beliau. Keluarga beliau berasal dari Amritsar, daerah Sangar, Sajadpur, Ahmadpur di sana. Beliau lahir pada tanggal 67, lalu pada tahun 80-an beliau pindah ke Karachi.
mengambil gelar diploma medical, mulai bekerja beliau di sana. Lalu pada sore hari beliau pun mulai praktek klinik beliau, dan beliau mulai duduk di klinik beliau. Almarhum memiliki banyak kelebihan. Beliau sangat hobi bertabligh. Di klinik pun beliau terus menabligi orang-orang gair, dan beliau sangat dawam, sangat berjamaah, orang yang sangat menyayangi orang lain, simpati, dan melaksanakan salat-salat nafal dan dawam beribadah. Beliau kadang mengobati orang-orang dengan gratis. Orang-orang bertanya, Tuan Kadianiyah, katanya, sebetulnya saya tidak mau meminta obat kepada Tuan, tapi apalah daya, anak-anak saya justru malah sembuh di tangan Tuan, katanya. Jadi beliau senantiasa terdepan dalam mengkhidmati jemaat. Beliau di halqa beliau sebagai Zaim Ansarullah semenjak 18 tahun yang lalu, sekretaris Wakaf Now. Beliau sejak kecil kepada anak-anak mengatakan kepada istrinya, dan beliau mengajarkan salat dengan dawam, dan beliau pun salat tepat waktu. Kebiasaan beliau tilawat Quran Karim dan terjemahnya, dan beliau mendengarkan khutbah huzur dan menyuruh anak-anak untuk mendengarkan khutbah huzur, dan beliau selalu menyetel MTA pagi dan sore. MTA adalah sarana terbaik untuk tarbiyat. Dan beliau selalu memberikan manfaat kepada orang-orang warga sekitar. Istri beliau bermimpi, katanya ada 2 gelas sirup. Ini sirup apa, katanya? Ini sirup istimewa, katanya. Ini adalah sesuatu yang terbaik di dunia ini, katanya, sirup ini. Saya baru paham bahwa sebelum ini ada Daud Ahmad Sahib telah disyahidkan di jalan itu juga. Maksud dari 2 gelas itu adalah 2 syahid. Istri beliau dan yang ditinggalkan selain saudara-saudara beliau, ada 2 anak laki-laki yang saat ini tengah belajar di Jamiah Rabwah. Putra beliau Rahik Ahmad, beliau tingkat 3 di BDS, Shumail Ahmad. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum, amin. Dan putra-putri beliau dianugerahkan kesabaran dan kebaikan orang tua senantiasa tercurah kepada putra-putrinya, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.